Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Melia, NPM 243117072 dari kelas SI 23CDX. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang media transmisi kabel dan wireless. Media transmisi adalah saluran yang digunakan untuk mentransmisikan data dari satu tempat ke tempat lain. Dalam dunia teknologi saat ini, pemilihan antara media transmisi kabel dan wireless menjadi sangat penting karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi kecepatan, biaya, dan keandalan komunikasi. Tujuan presentasi ini adalah untuk membahas perbandingan kedua jenis media transmisi ini dan aplikasinya bagi pengguna serta mengembangkan teknologi di masa depan. Kabel tembaga, Definisi kabel tembaga. Kabel tembaga adalah jenis kabel yang terbuat dari logam tembaga digunakan untuk menghantarkan listrik dan sinyal dengan efisiensi tinggi. Yang kedua yaitu kelebihan kabel tembaga. Kabel tembaga menawarkan produktivitas yang sangat tinggi, ketahanan terhadap koresi, dan kemampuan untuk menangani beban listrik yang besar menjadikannya pilihan populer dalam industri. Yang ketiga yaitu kekurangan kabel tembaga. Meskipun memiliki banyak kelebihan, kabel tembaga juga memiliki kelemahan termasuk biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel lain dan berat yang dapat menyulitkan instalasi. Kabel fiber optik. 1. Definisi kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah media transmisi data yang menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirimkan informasi dalam bentuk cahaya. Yang kedua yaitu kelebihan kabel fiber optik. Kabel fiber optik memiliki kapasitas bandwidth yang tinggi memungkinkan pengiriman data dengan kecepatan sangat cepat dan efisien. 3. Kekurangan kabel fiber optik. Salah satu kekurangan kabel fiber optik adalah biaya instalasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga konvensional. Media transmisi wireless. Definisi media transmisi wireless. Media wireless adalah metode transmisi dan data tanpa menggunakan kabel, memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk komunikasi. Yang kedua yaitu kelebihan media wireless. Media wireless menawarkan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Kekurangan media wireless, keterbatasan pada jangkauan sinyal dan potensi gangguan dari perangkat lain dapat mempengaruhi dengan transmisi data. Perbandingan kualitas. 1. Kualitas sinyal kabel dan wireless. Kabel biasanya menawarkan sinyal yang lebih stabil dan kuat, sementara sinyal wireless bisa terpengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Yang kedua yaitu kecepatan transmisi. Kecepatan transmisi kabel umumnya lebih tinggi dibandingkan wireless, terutama dalam kondisi ideal tanpa gangguan. Yang ketiga yaitu jarak jangkauan. Jangkauan kabel terbatas oleh panjang fisik, sedangkan wireless dapat menjangkau area yang lebih luas tetapi dengan potensi penurunan kualitas sinyal. Biaya dan instalasi. Biaya kabel, tembaga, dan fiber. Pertimbangan faktor seperti kualitas, panjang kabel, dan biaya pemasangan untuk memilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Biaya media wireless. Evaluasi biaya perangkat keras dan biaya berlangganan layanan untuk menentukan solusi wireless yang paling efektif dan efisien. Proses instalasi dan pemeliharaan. Pastikan instalasi dilakukan oleh teknis berpengalaman dan lakukan pemeliharaan rutin untuk menjaga kinerja jaringan tetap optimal. Keamanan dalam transmisi. 1. Keamanan kabel, tembaga, dan fiber menerapkan enkripsi dan pengawasan untuk mencegah akses ilegal dan menjaga integritas data yang dikirim melalui kabel. Yang kedua yaitu keamanan media wireless, memanfaatkan protokol keamanan yang kuat seperti WPA3 untuk melindungi jaringan tanpa kabel dalam ancaman dan akses tidak sah. Yang ketiga yaitu tantangan keamanan, menghadapi risiko serangan siber yang terus berkembang baik dalam malware maupun upaya peretesan yang dapat mengancam data dan jaringan komunikasi.
Aplikasi dan penggunaan kabel dalam infrastruktur kabel seperti kabel tembaga dan fiber optik memainkan peran penting dalam menghubungkan perangkat dan sistem serta mendukung jaringan yang handal dan cepat. Aplikasi fiber optik di berbagai sektor. Fiber optik digunakan secara luas dalam sektor telekomunikasi, kesehatan, dan transportasi, memungkinkan transmisi data dan cepat dan efisien serta meningkatkan kinerja sistem komunikasi. Aplikasi wireless dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi wireless seperti Wi-Fi dan Bluetooth memudahkan konektivitas di rumah dan di tempat kerja seperti perangkat lainnya. Tren dan inovasi terbaru. Inovasi dalam teknologi kabel. Perkembangan teknologi kabel terkini menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi, mendukung kebutuhan data yang terus meningkat. Yang kedua yaitu inovasi dalam teknologi wireless. Teknologi wireless terbaru menawarkan konektivitas yang lebih stabil dan cepat, memungkinkan akses yang lebih baik di area. Yang ketiga yaitu dampak teknologi terbaru dalam penggunaan media. Inovasi dalam teknologi memengaruhi cara media dikomunikasi dengan meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan di audiens. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.